Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Mori udah langsung join. Hari ini kita ngobrol tentang tips buat entry level biar bisa riset kebutuhan perusahaan yang lagi diincar panjang banget ya. Ini request sih sebenarnya topiknya dari Mbak Lediana. Cuman nggak tahu Mbak Ledianya kayaknya belum datang. Jadi sambil nunggu, seperti biasa teman-teman, kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan, yang mau ditanyain, mumpung nih kita bisa ngobrol sambil langsung lah, sambil yang lain bisa sama-sama belajar dan sambil sama-sama sharing. Monggo man teman-teman kalau ada yang mau ditanyain. By the way ini lagi pada di mana? Oh ya Mas Mori, monggo silakan. Oh ya nanti kalau mau ngomong langsung angkat tangan aja kayak Mas Mori itu. Monggo silakan Mas Mori. Gimana? Oke, thank you Mas Bri. Sebelumnya aku sorry kalau agak ribut lagi di luar nih, lagi di warkop. Dan juga sini mau maghrib sih emang. Oh belum? Jadi belum sini Mas. Oh oke. Wah ada Pak Aswin Nur, teman lama ini. Wah apa kabar Pak Aswin? Oke, mau ngomong Mas Mori, silakan Mas. Oke, thank you Mas. Ini sedikit curhatan dikit ya Mas, karena yang relate juga sama yang di kelas kemarin ya. Nah kebetulan di tempat aku saat ini ya Mas, itu aku ngalamin di mana perlahan-lahan itu posisi aku tuh bukan posisi, kayak task yang dulunya aku kerjain itu udah di handover ke teman yang lain gitu Mas, sehingga yang betul-betul aku kerjakan saat ini itu cuman kurang lebih kayak data entry, data sama analisa data aja gitu kan Mas. Aku nggak lagi ngehandle customer gitu kan Mas, karena kan aku sebagai support nih kan Mas. Nah itu kira-kira apakah pertanda bahwa aku bakal masuk ke zona kuning gitu ya Mas? Sedikit cerita aja sih gitu Mas, sambil menunggu juga. Diulur aja kabelnya. Oke, sebenarnya zona kuning atau hijau atau merah itu kan terserah lu ya, lu yang ngedefine sendiri kan gitu kan, Mas. Jadi bukan orang lain yang nentuin kan gitu kan. Nah tapi kalau misalnya gua jadi lo ya, iya sih itu udah kuning sih. Gitu. Artinya lo harus sudah siap-siap lah intinya kemungkinan kalau misalnya lo mau kena layoff atau kemungkinan yang lain kan gitu kan. Saat ini lo report ke siapa sih Mas? Aku kan di bagian ini ya Mas, di bagian product support itu tentunya sama lead supportnya ya Mas. Cuman aku juga akhir-akhir ini sering tektokan bareng PM-nya gitu kan Mas, terkait analisa dari produknya sendiri gitu, terkait isu-isu, sama kemarin juga sempat bantu buat FRD ya Mas, untuk fitur yang mau dikembangin itu sih Mas. Terus gitu lo sempat ini nggak nanya nggak sama lead lo? Ini kenapa nih gue anxious nih, maksudnya gue ngerasa insecure karena kerjaan gue berkurang, kasih gue kerjaan lagi dong. Lo pernah gitu gak sih? Sebenarnya belum sih ya Mas, cuma kan karena dalam waktu dekat ini di tanggal 1 Oktober nanti tuh kayak ada project yang lumayan gede gitu kan Mas. Dan aku juga pegang in charge di situ, karena belum dapat gambarannya takut hektik banget gitu kan Mas. Jadi ya aku belum berani ngomong segitu sih. Ya mungkin in preparation untuk itu kan. Ya jadi ya banyak hal lah ya. Tapi kan lu sendiri yang bisa ngerasain itu vibe-nya gimana. Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda, tetap aja bisa terjadi gitu ya. Jadi tetap aja berhati-hati gitu kan. Cuman jangan terlalu dipikirin gitu. Jangan terlalu dipikirin. Nah, nih Mbak Lediana udah datang. Duh, hilang lagi. Mana Mbak? Oh ini nih Mbak Lediana. Mbak Lediana angkat tangan dong supaya gue bisa invite lo masuk. Menjawab nggak Mas Mori? Jawab Mas, cukup jelas. Mbak Lady juga udah balik, udah datang. Jadi kembali ke topik Mas, monggo. Mbak Lady juga monggo. Mana nih? Karena relate nih juga. Mbak Lady nggak angkat tangan, gue nggak bisa invite masuk nih. Ayo Mbak, angkat tangan Mbak supaya bisa gue invite ngobrol Mbak. Gue somehow tadi tuh mau invite lo sebagai speaker di event itu nggak bisa, nggak tahu kenapa deh Mbak Lediana. Gue cari nama lo tuh nggak muncul gitu. Halo Mbak Lediana, apakah lo bisa angkat tangan atau nggak tahu tombolnya apa sih, join gitu ya? Apa sih tombolnya Mas Mori? Tulisannya? Cuma resen sama mute gitu Mas, untuk ya? interaksi. Resen, oke. Resen dong Mbak. Gak bisa ya?
Ya wes karena masih belum ada ini nih, Mbak Ledia belum ada resign. Monggo teman-teman kalau misalnya ada yang lain, ada yang mau ditanyain atau ada topik yang mau dibahas, silakan. Nyantai aja kan setiap sore. Bisa interaksi langsung kan lebih enak sebenarnya, supaya teman-teman juga bisa ngasih masukan. Kalau nggak ada, gua curhat nih habis ini. Sebenarnya kemarin udah dicurhatin sih di workshop. Cuman eh kalau nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang mau ngomong, nggak ada yang mau konsult, gua ini nih, gua curhat nih. Udah ada Mas Nah, Faisal. tuh ada tuh Monggo Mas Mas. Faisal. Monggo Mas. Silakan Mas Faisal. Mas Faisal D ini siapa nih? Yes, Mas. Selamat sore. Sorry Mas Makasih Faisal. Mas Dian. Apa namanya? Lalu untuk saya nanya-nanya gitu kan ya. Ya, sebelumnya kenalin saya Faisal Dias. Sebelumnya saya juga punya experience di FDM ya, di produk ya Mas. Kemudian terkait juga apa namanya untuk pembahasannya di sini kan tips entry level untuk riset kebutuhan company yang diincar itu seperti apa. Nah, aku pengen tahu nih kalau misalnya kita lagi looking out for opportunity yang lebih baik lagi, ngelihat perusahaan itu sehat secara uh, tim playernya ataupun secara bisnisnya itu kayak gimana sih Mas kayak gitu. Nah, dan juga mungkin di experience aku sebelumnya sebagai entry level ya di associate product manager itu kena apa ya super track gitu loh, yang mana tiba-tiba ternyata perusahaannya seperti ini, kemudian perusahaannya masih masih keseok-seok lah. Itu tipsnya kayak gimana sih Mas? Gitu aja sih Mas. Makasih. Oke, pertanyaannya bagus, Mas. Thank you banget sudah menanyakan hal ini. Dan sebenarnya worry lo itu kekhawatiran banyak orang, Mas ya. Artinya kayak lu nggak sendiri. Beneran, itu Iya lu nggak pasti. sendiri. Jadi pertama, lo perlu sadar bahwa walaupun itu bukan sesuatu yang benar, itu yang terjadi di lapangan saat ini. Di mana kebanyakan gitu ya, entry level PM, terutama kalau kita bahasnya PM ya, itu kalau masuk ke sebuah company yang belum terkenal culture-nya bagus gitu ya, apalagi culture product management-nya, ya biasanya culture product management-nya juga ya gitu ya. Gitu maksudnya gimana? Ya kurang sesuai lah. Seperti yang lo bilang tadi lah, teman-teman yang rasain tahu lah ya, maksudnya seperti itu. Apakah dia jadi feature factory lah, apa kata bos harus diturutin lah, kayak gitu-gitu kan. Yang penting ngejar rilis. Kenapa? Gue bilang kayak gitu ya, gue pernah. Gue pernah ngalamin di company seperti itu. Jadi gue gak akan bilang company yang mana gitu ya, tapi tetap aja itu terjadi. Nah, solusinya gimana? Solusinya sebenarnya kalau misalnya mau bener itu pertama lu harus buktiin dulu gitu bahwa product management itu bener-bener jalan dan bagus, dan itu harus lu lakukan secara dalam tanda kutip ya sembunyi-sembunyi. Kalau lo tahu ceritanya iPhone, gimana ceritanya iPhone tuh pertama ada, itu kan PM-nya nggak bener-bener kayak ada project bikin iPhone gitu, nggak ada kan sebenarnya kan gitu. Jadi dia secara sembunyi-sembunyi itu intinya tidak diketahui, tapi abis itu ya diakui bahwa itu idenya Steve Jobs kan gitu kan. Kalau nggak salah sih kayak gitu sih ceritanya. Nah, begitu juga itu yang pernah gue lakukan. Gue tidak perlu sampai sembunyi-sembunyi sih, cuman waktu itu fokus utamanya mandat gue adalah gimana caranya timnya tuh bisa rilis on time, karena sebelumnya tuh telat-telat lah, nggak rilis lah, kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin rilis ya, itu bukan cuma PM, ya PM bertanggung jawab juga untuk speknya bagus, kecil gitu ya, bener-bener ada value-nya buat user. Tapi pada akhirnya yang lebih impact ya engineering-nya. Kalau engineering-nya berantakan ya tetap aja gitu. Mau PM-nya sebagus apapun tetap aja berantakan, nggak bisa rilis on time segala macam. Nah, cuman habis itu cara gue gimana? Ya cara gue adalah beruntungnya, dan kayaknya kondisi lu juga mirip ya. Company yang entry level, company yang kecil itu biasanya problemnya tuh masih banyak, masih di mana-mana gitu. Jadi low hanging fruitnya tuh masih besar, masih banyak banget yang bisa lo ambil. Ini beda banget sama company-company yang sudah mature atau growth stage. Growth mungkin masih ada, tapi mature itu udah pre-IPO atau IPO apalagi itu cari masalahnya susah banget. Leverage-nya kayak low hanging fruit-nya udah diambilin semua gitu. Jadi untuk ningkatin kayak 5% aja itu udah bagus banget kalau company-company kayak gitu. Karena impact-nya gede banget. 5% tuh bisa kayak improve conversion rate 5% tuh gede banget ya. Di Tokopedia itu gede banget. Nah, jadi
yang perlu lo lakukan adalah kalau di company-company seperti ini, lo perlu membuktikan diri bahwa lo memang capable dan product management itu sesuai dengan yang lo pahami, itu bisa ngasihin impact. Caranya gimana? Ya lo pakai bukti, lo proven gitu ya, lo track angkanya, ini sebelum lo kerjain selalu kerjain kayak gini. Kalau itu sudah berhasil lo buktiin bahwa memang benar lo itu punya impact, lo itu bisa create impact, maka pelan-pelan leadership dan manajemen itu akan percaya sama lo. Oh iya, ternyata bener ya, jalan ya. Oke, gimana nextnya gimana gitu. Lo akan mulai di gituin. Gitu ya. Tentu untuk bisa melakukan hal itu lo harus jago ya product managementnya. Artinya lo harus tahu apa yang bisa diimprove, cara improve-nya gimana gitu ya. Kalau lo sendiri masih meraba-raba, ya solusinya nggak bisa dipakai. Solusinya gimana? Ya invite gue supaya gue bisa benerin di company lo, jualan gue nih. Tapi memang part of kenapa gue ada service untuk fractional head of product adalah karena memang masalah gini banyak founder atau banyak CEO yang nggak paham sebenarnya product approach itu seperti apa sih. Kenapa? Karena gue ngalamin sendiri, gue lihat sendiri lah, karena gue udah jalanin ini ya, gue tahu itu yang terjadi. Banyak yang sering jatuh ke build trap. Jadi intinya build, tapi lupa ngevalidasi apakah yang divalidasi bener atau enggak. Kira-kira gitu. Nah, balik lagi sekarang pertanyaannya, gimana caranya kalau misalnya lo belum masuk, lo bisa identify, gitu ya. Dan ini juga pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena gue sempat kena nih. Dalam tanda kutip ya, gue masuk kena timnya nggak oke banget. Secara umum, culture company itu bagus. Cuman timnya, satu tim ini itu, wah nggak banget lah. Intinya buruk banget lah satu tim ini ya gitu. Karena memang timnya itu sudah kayak tua banget, maksudnya udah lama di company itu, jadi sudah mendarah daging mungkin ya, jadi udah jadi penguasa mungkin di situ. Tapi ini terjadi. Nah solusi gue yang gue lakuin, yang gue pelajarin adalah saat itu nextnya setiap kali gue misalnya interview, pas gue sudah dapat offering, pas gue udah dapat offer nih. Ini juga ini yang nggak dengerin rugi nih. Ini pembahasan yang gue bahas juga di negosiasi gaji. Jadi yang pas gue udah dapat offering, yang gue lakukan adalah gue ngomong sama HR-nya atau rekruternya, gue minta waktu untuk ngobrol sama orang-orang yang ada di timnya. Karena gue PM, gue biasanya akan minta waktu untuk ngobrol sama engineering lead atau anak engineering yang prominent lah di sana, yang udah paling lama di sana atau yang paling di respect di sana, sama desainer. Jadi intinya siapa yang gue kerja nanti sama siapa gitu paling banyak. Gue pingin ngobrol langsung sama mereka. Sesi ngobrol aja 15 menit, 30 menit supaya gue punya sense gitu. Nanti gue ngomongnya gimana sama rekruternya. Gue ngomongnya, wah gue thank you banget udah dikasih offer, gue happy banget udah dikasih offer, dan gue excited untuk bisa segera join. Cuman gue khawatir nih, pengalaman gue sempat join ke tim tapi agak nggak enak, ininya nggak dapat gitu, chemistry-nya nggak dapat. Boleh nggak sebelum gue sign offernya, gue minta waktu untuk ketemu sama satu atau dua orang gitu ya, barengan aja 15 menit 30 menit untuk ngobrol supaya gue dapet chemistry-nya dan gue tahu nih ekspektasinya gue harus seperti apa. Biasanya dikasih. Dan lu bisa ngulur waktu itu sebagai untuk ya siapa tahu lu dapat offer yang lain ya. Kemudian lu bisa compare gitu kan, kayak kemarin Afif dapat offer tuh ada 3 dari 3 company sekaligus gitu. Itu salah satu tips lah cara untuk seperti itu ya. Tapi tujuan utamanya adalah lu ngomong langsung sama orang-orang dalam sehingga lu tahu dari awal di sana tuh kayak gimana sih. Karena lu kan udah pas ini kan initial interview. Interview udah kelar, lu dapat offer gitu kan. Tinggal lu decide lu mau masuk atau enggak. Kalau lu tahu tanya-tanya ternyata ketahuan nggak oke gitu ya secara culture produknya, tapi lu nggak ada offer yang lain, ya kenapa nggak masuk aja kayak gitu kan, sambil belajar gimana caranya influence orang, belajar caranya create impact walaupun kondisinya nggak ideal. Dan tidak ada product manager yang kerja di kondisi yang ideal, semuanya nggak ideal. Dan memang itu kerjaan kita. Gitu. Part of our job itu ngedukasi, part of our job itu adalah alignment gitu ya, sabar gitu memang gitu Mas Faisal. Jadi semoga 2 tips ini bermanfaat buat lo, dan gue berharap bermanfaat sih buat teman-teman yang lain. Karena ini useful banget, gue ngalamin sendiri soalnya. Gitu Mas, menjawab nggak Mas Faisal? Oke, makasih menjawab sih. Dan juga itu jadi salah satu insight baruku untuk nantinya melihat opportunity lebih dalam ketika dikasih offering. Dan juga kemarin yang last experience tuh jadi Paluga deh. Memang ngelihat dari entry level atau junior level atau kayak dipandang sebelah mata lah. Tapi kayak ngerasa kemarin di last experience itu kayak bahkan sampai nge-QA juga, itu aku juga ngikutin sampai pun nge-QA dan juga nge-architectin juga. Jadi itu kayak
better nggak tak lanjut sih di sini. Tapi di situ aku ngerasanya di perusahaan yang sebelumnya itu kayak untuk leadingnya tuh kurang gitu loh. Jadi aku di level associate ini di junior masuk juga di tahapan di manajerial juga gitu loh mas. Jadi itu kayak wah ini level junior tapi kok mintanya sampai kayak yang superior banget gitu. Itu sih. Jadi ya kayaknya nggak worth it sih. Kalau 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 mindset gua Mas ya, kalau lo dapat kesempatan kayak gitu, harusnya nggak apa-apa, malah bagus kan gitu kan. Itu kesempatan gitu. Jadi kalau misalnya lo di expect untuk deliver lebih dan lebih gitu ya, nggak apa-apa, try your best aja. Kalau memang ternyata di sana leadershipnya kurang misalnya, dan lo ngerasa kok gini gitu ya, ya nggak apa-apa, lo coba aja bantu mereka, sehingga lo tahu gitu, sebenarnya cara yang benar tuh kayak gimana sih. Paling nggak lo belajar yang salah tuh kayak gitu ya. Apa yang tidak boleh dilakukan, dan lo kemudian bisa nge-suggest, oh harusnya seperti ini. Dan lo akhirnya mempersiapkan diri lo sendiri untuk saat nanti lo sudah di posisi itu. Saat ini anggap aja itu kayak latihan kan gitu kan. Nah tapi untuk kayak misalnya manage ekspektasi segala macam, ya lo clarify aja dengan mindset growth ya gitu. Jadi maksudnya jangan negatif mindsetnya, kayak how you deliver kondisinya tadi itu kayak ada negatifnya. Jadi kayak gue kok gini ya, kok gitu ya gitu. Coba misalnya ngomongnya gini, bos, ini gue kemarin kondisinya kayak gini ya, menarik ya. Jadi gue cuman associate nih, tapi gue juga di expect untuk ngerjain kerjaan lead gitu. Wajar gak sih? Gue sih excited ya, cuman gue bingung juga. Beda ya nadanya ya, nangkep ya. Jadi how you communicate itu akan membawa apa ya personal lu tuh di sana gitu, branding lu akan di sana nanti. Kalau lu mendekati sesuatu dengan sesuatu yang fixed mindset, artinya gue gini kok dikasih gini sih, itu nanti akan ya itu akan inilah nggak bagus lah buat karir lu ke depannya. Akan lebih bagus kalau misalnya lu approach itu sebagai growth mindset, pada akhirnya ntar lu akan kesana juga kan pada akhirnya. Jadi ini tuh aja kesempatan. Kalau memang kebanyakan ya kayak tadi, bos gue happy banget, thank you banget udah dikasih kesempatan untuk ngerjain kerjaan lead. Ini kan sebenarnya kerjaan lead ya, bukan associate gitu. Cuman gue overwhelmed nih, bantu gue dong, kasih tau gue harus kayak gimana sih, yang harus gue priority mana sih, yang harus gue drop yang mana sih. Karena kalau gue kerjain semua akhirnya nggak oke nih hasilnya, karena gue nggak ada waktu, nggak sempat. Atau kalau lo tahu cara yang lebih baik, kasih tau gue dong, gue pengen belajar gitu. Biasanya kayak gitu. Gue biasanya kayak negosiasi sama atasan gue gitu ya, level manapun, dan waktu gue di company manapun, itu kira-kira bahasanya kayak gitu. Jadi dia juga mikir, oke, bro kasih kerjaan yang mana ya. Gak apa-apa kalau misalnya lo force gue ngerjain semuanya, gue akan tetap kerjain. Cuman gue ngomong dari awal, gue kayaknya nggak bisa nih 100% untuk semua. Jadi pasti ada yang ngedrop, nggak cukup waktunya. Kalau lo nggak apa-apa dengan risk itu, ya gue tetap berusaha, tapi ya mungkin akan ada impactnya. Nangkep ya? Bahasanya halus kan gitu, tapi kan enak gitu. Kita tetap berusaha. Gitu Mas Faisal. Oke, Mas Adrian, makasih infonya juga, dan juga mungkin ya itu sih. Itu salah satu challenging untuk mempersiapkan ke depannya. Tapi aku bersyukur juga sih bisa tahu akan managerial level itu kayak gimana, dan secara apa namanya di level associate ini memang lebih ke teknikal banget ya, kayak gitu sih. Oke, makasih Mas Brian. Sip, thank you Mas Faisal pertanyaannya. Wah, Mas Rea, monggo Mas, silakan. Halo, Assalamualaikum Mas Pri. Halo juga teman-teman. Thank you Mas Pri. Mungkin langsung aja ya gitu. Jadi waktu itu kan mungkin saya sempat cerita juga ya ke Mas Pri, saya ditawarin jadi co-founder segala macam ya gitu. Cuman nggak usah didisclose di sini. Tapi intinya sih produk yang lagi di kami garap tuh sebetulnya lebih kepada ini physical goods atau consumer goods lah ya gitu. Jadi kita tetap terutama saya ngimplementasikan si produknya itu sendiri gitu ya, agile segala macam gitu. Nah tapi karena namanya consumer goods gitu ya, dan produk yang lagi dibangun pun itu berhubungan dengan ya harus ada BPOM-nya gitu ya, perlu regulasi lah gitu. Nah gimana caranya kita bisa cepat go to market strateginya gitu. Dan karena topik malam ini juga terkait kayak riset gitu ya, gimana kita bisa dapetin infonya, maksudnya customer feedbacknya secara cepat gitu, dan feedback loop-nya bagus. Mungkin itu sih Mas Brief. Ya lo susah banget ya. Gue gak pernah nangan di produk kayak gini cuy.
Baik. Cuman mungkin bisa belajar dari apa yang kita lakukan di Bank Hijrah ya. Jadi waktu gua Ya. masuk Bank Hijrah, salah satu challenge utamanya adalah license untuk PJB satunya belum keluar. Jadi kita tidak bisa em, mempromosikan layanan banking kita, gitu ya. Gitu. Dan ini nuansnya banyak banget gitu. Kita harus cari tahu, oke, maksud lu mempromosikan itu apa sih? Limitnya tuh di mana sih? Apa yang boleh, apa yang tidak kayak gitu tuh itu kita challenge terus sama orang legal gitu ya. Itu kita harus cari tahu. Nah, mungkin itu yang harus lo lakukan juga. Kan lo ada hubungannya sama regulasi kan. Sebenarnya challenge-nya kan di sana kan. Nah, lo harus cari tahu Ya. definisi bolehnya yang mana, batasnya tuh yang mana, kita mepet ke sana. Yang gue lakukan waktu itu adalah, oke, kita tahu nih bahwa ternyata nggak boleh diworo-woro secara umum untuk apa ya, bertransaksi, kemudian nabung apa segala macam, itu nggak boleh, clear, jelas. Kemudian juga kalau bank itu biasanya begitu orang daftar tuh ada kayak apa sih, kalau di rumah sakit itu ada medical record-nya lah, apa sih namanya? Itunya lah, ini ada nomor masternya lah, ID pelanggannya itu setelah KYC biasanya akan di record. Nah, itu tidak boleh ada sebelum license-nya dapat. Gimana solusinya? Ya udah, kita bikin aja orangnya bisa daftar, tapi nggak kita bikinin KYC-nya belakangan. Ya orang udah download aplikasi dong, udah bisa install, sudah bisa login, tapi nggak kita bikinin. Jadi belum KYC, belum terdaftar sebagai bank, tapi dia bisa pakai fitur yang lain. Kalau tahu di Bank Hijrah ada fitur kayak nonton acara gitu ya, kemudian nanya, ada ya kayak gitu itulah, diskusi gitu-gitu. Nah, itu yang kita bikin, kenapa? Supaya kita punya senjata untuk user acquisition dulu aja, customer acquisition dulu aja. Yang penting kita gerak jalan walaupun sambil nunggu si license. Nah, ini mungkin bisa lo pakai gitu ya, Rea. Jadi cari tahu benar-benar apa sih yang boleh, apa sih yang nggak boleh. Yang tidak ada BPOM-nya pun sebenarnya ya kita banyak kan produk yang ada BPOM-nya ya. Kenapa kok mereka boleh? Kenapa kok gua nggak boleh? Bolehnya yang mana? Yang kayak gimana? Mungkin gitu. Mungkin gitu ya, kalau ada yang teman-teman yang tahu informasi lebih jelas kayak gitu. Tapi mindset-nya adalah kalau gua mepet gitu ya. Kalau Siap. Iya sih Mas Wi, sepakat. Boleh follow up cepat aja? silakan. Ya. Jadi mungkin betul sih, itu juga salah satu yang di on my plate gitu ya mungkin Mas Bri. Dan salah satu to-do listnya sih sebenarnya gimana caranya, sama mungkin ini alhamdulillahnya sama gitu, case-nya dengan Hijrah. Nah, tapi gimana caranya kita bisa go to market at scale, tapi tetap hidden gitu ya. Karena kalau at scale banget kan nanti takutnya ada backlash di market gitu. Nah, sebenarnya itu sih concern yang saya harus hati-hati banget nih gimana caranya bisa scaling up gitu ya. Ini mungkin lebih ke marketing kali ya, maksudnya lebih ke go to market strategi atau product marketing gitu. Nah, gimana caranya kita bisa simply go to market but still under the radar gitu ya. Tergantung kan sebenarnya. Jadi kayak limitasinya tuh di mana gitu ya. Kayak misalnya setahu gue itu herbalnya apa sih, MLM itu kayaknya kayak ada tulisannya dijual untuk kalangan sendiri, juga ada buku-buku yang dicetak dijual untuk kalangan sendiri kayak gitu kan. Kayaknya ada aturan kalau lo jual buku harus ada ISBN-nya, kalau nggak ada ya berarti nggak boleh dijual bebas lah, ini seperti itu. Jadi ya itu, lo tahu limitnya di mana dan lo kemudian bisa pakai channel yang tidak melanggar batasan itu tadi. Secara prinsip kayak gitu sih, tapi secara detail gue nggak tahu sih soalnya tentang BPOM. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya BPOM itu limitasinya seperti apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Tapi harusnya kalau dijual di kalangan sendiri misalnya, kalau di internet udah jelas lo pasti akan kesulitan ya, karena begitu ketahuan langsung ada proof-nya segala macam. Tapi kalau kayak misalnya jual, ya kayak orang-orang jualan makanan nggak pakai BPOM ya makanan racikan gitu misalnya. Tapi ini bukan makanan racikan ya, lo produk jadi kan ya sebenarnya. Produk jadi itu ini sih, ya gue nggak tahu sih, jujur gue nggak tahu gitu. Tapi intinya kalau urusan regulasi ya intinya lo tahu resikonya aja. Artinya kalau misalnya lo mau memutuskan untuk melanggar regulasi gitu ya, pahami bahwa kalau resikonya terjadi ya lo siap aja, kira-kira kayak gitu. Jadi apapun keputusannya lo siap gitu kan. Karena masing-masing ada risknya, sama sih kayak gitu sih. Dulu juga sama, Hijrah juga kayak gitu. Orang kita mau ngelakukan itu aja kita nggak takut-takut, khawatir kayak gitu-gitu. Ini Mas Tri mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin nambahin di sini. Monggo Mas. Lo mau nanya, mau Mas, nanya? Mas Urek. Iya. Bentar, udah belum Mas Rea? Udah sih, harusnya ya itu juga jadi challenge saya karena ini for the first time handle D2C ya yang kayak gini. Cuman itu fundamentalnya coba saya praktekin sih. Thank you Mas Bri. Makasih banyak. Ini salah satunya ini sih yang gue tahu ya, tanpa kalau nggak ada label, nggak ada merek, itu kayaknya aman deh. Kayaknya ya.
Kayaknya itu yang Iya, gue inget ya. Ya kayak siap. gitu. Oke, thank you Mas Bri. Labelnya masukin ke makanannya. Siap, oke. Oke, monggo Mas Tri. Halo Mas Bri, oke. Ya, Mas. Ini sih paling mau nanya karena topiknya tentang riset kebutuhannya. Jadi kalau dari gua sih pengen nanya gimana sih kalau dari Mas Bri ini kemarin-kemarin selama untuk ngedevelop produk itu, kalau misalnya case-nya adalah produknya itu masih kurang untuk bahan benchmarking-nya. Jadi gimana caranya tahu unique value proposition-nya itu? Nah, soalnya misalnya kita kayak mau jualan di TikTok nih, misalnya kalau jualan buku tuh udah banyak. Tapi ketika kita mau nge-launch suatu produk, tapi produknya itu masih jarang, itu gimana sih step by step-nya yang biasanya Mas Brian lakuin buat di development produk yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau boleh gue bilang Mas, kalau lo belum ada orang yang jualan itu gitu ya, kemungkinan besar lo akan lama sih. Marketnya nggak ready. Kecuali budget lo gede untuk edukasi. Case-nya kayak gitu biasanya. Kenapa? Karena gini, ini kayaknya gue sempat bilang deh di seminar gue di Surabaya. Jadi kalau lo ngelihat ada market yang dia ini gini, kalau market tuh butuh sesuatu, pasti akan ada yang sadar. Dan yang sadar itu pasti nggak cuma satu orang. Makin gede kebutuhannya, makin painful problemnya, makin banyak orang yang paham bahwa ini problem. Dan makin besar kemungkinan orang berusaha nge-solve problem itu. Bener nggak? Jadi makin painful, biasanya makin banyak yang mau nge-solve. Iya, benar. Karena jelas banget problemnya. Nah, hal-hal yang tidak jelas problemnya, itu biasanya ada kayak karakternya produk-produk yang vitamin. Bukan obat lah. Tapi dia vitamin. Model-model kayak Gojek, model-model kayak Tokopedia. Sekarang dia itu sudah kayak tidak terpisahkan, kayak gitu kan. Dulu waktu awal dia vitamin doang, orang nggak belanja di sana tetap bisa belanja kok. Jadi orang tidak ngerasa bahwa itu sebuah kesulitan, kecuali untuk segmen-segmen tertentu yang susah cari barangnya. Misalnya apa ya, spare part mobil, ya gitu misalnya gitu ya, atau apa gitu. Orang yang susah cari barangnya carinya dari internet. Nah itu use case-nya cocok banget. Mereka udah cari di internet, kenapa nggak dijadiin aja carinya di satu marketplace? Sudah ada review-nya, ada orangnya terverifikasi kayak gitu lah. Tapi untuk yang lain, case-case yang lain, yang lu lihat sekarang kebanyakan barang udah online semua ya. Gitu. Tapi sebelumnya itu vitamin aja. Dan itu juga kenapa cost untuk nge-change behavior marketnya itu gede banget. Jadi lu harus insentif terus sampai orang biasa pakai, setelah biasa pakai itu nggak bisa lepas. Kayak GoFood, Gojek. Dulu orang nggak pakai Gojek ya udah naik bis aja, naik ojek pangkalan, naik apa segala macam itu jadi gitu. Nggak pernah kayak ya gua nggak bisa naik ojek sih, nggak ada kayak gitu kan. Cuman begitu terbiasa, tahun nyaman, nikmat, kehilangan tuh sakit. Nah itu udah mulai bisa dikurangi dikit-dikit. Dan memang kayak gitu bikin produk. Nah makanya suggest gue kalau misalnya lu itu produk yang baru, maka karakternya biasanya lu akan spend duit marketing yang gede untuk nge-change behavior. Dan gamenya startup itu selalu harusnya lu ngelihat opportunity yang belum dilihat sama orang lain. Karena kalau udah dilihat orang lain, atau dilihat sama company gede-gede, udah telat. Lu pasti akan kalah. Opportunity maksudnya adalah mungkin yang di-solve problemnya mirip, tapi lu nge-solve untuk satu subsegmen tertentu yang underserved. Nangkep ya? Kayak misalnya contohnya. Misalnya banking gitu, kebutuhan finansial udah terpenuhi. Tapi banking buat UKM misalnya, atau banking buat muslim yang sisi kanan banget gitu misalnya, atau banking buat apa sih orang-orang yang ada di laut gitu, orang nelayan misalnya gitu lah. Intinya lu cari subsegmen yang kecil yang kalaupun ada pemain gede lihat itu kayak ya market size-nya kecil, gua nggak mau. Dan itu karakternya company gede itu kayak gitu. Mereka nggak mau ngejar yang kecil-kecil. Yang harus dikejar harusnya gede. Sebagai startup itu privilege. Lo masuk kasih beachhead, ibaratnya lo nyerang gitu ya. Lo nyerang yang lemah dulu. Setelah masuk, mereka suka produk lo, mereka happy, mereka cerita ke teman-temannya, lo expand pelan-pelan makan yang main marketnya. Nah, that's how you build product. Harusnya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau memang target marketnya kecil dan spesifik, memang gitu caranya. Jangan gede-gede. Ya, ini sebenarnya emang udah ada dananya dan emang ada dana buat kita nge-trial sih sebenarnya. Jadi
Eh, tapi itu paling karena mungkin segmennya cukup unik. Apakah dibilang segmennya ada, tapi apakah cukup unik? Sangat unik. Nah, kalau kayak gitu berarti balik ke tadi ya. Walaupun udah ada segmentasi yang cukup kecil. Nah, kalau dari pengalaman Mas Brian nih, itu kemarin kalau ngedevelopnya untuk ngenaikin engagement usernya itu fokus untuk spend money berarti buat di awal apa gimana? Cara terbaik kayak gitu kalau itu memang karakternya adalah vitamin ya. Artinya orang sebenarnya tidak merasa bahwa itu problem kan sebenarnya kan. Karena dia tidak terbiasa kan. Maka lu harus nge-build dulu habitnya. Kan gitu. Kalau orang punya problem, kemudian problemnya itu painful, mereka pasti mau bayar untuk lu nge-solve. Biasanya ini karakternya produk-produk B2B, produk-produk SaaS, kayak gitu-gitu. Kayak software absensi lah, software accounting, software apa pajak apa segala macam kayak gitu-gitu. Itu kan painful tuh. Harus di-solve. Tinggal nge-solve-nya pakai apa kan gitu kan. Segmen yang mana paling cocok buat dipakai untuk siapa kan kayak gitu. Nah, kalau produk lu kan gue nggak ngerti nih. Tapi intinya kalau yang jobs to be done-nya atau tadi pain point itu problem yang di-solve itu nggak begitu painful buat usernya, maka kalau lu mau accelerate adoption, ya harus pakai insentif. Tidak ada cara yang lain. Tapi insentif itu pun tidak cuman duit doang. Ya. Jadi insentif itu tidak harus pakai duit. Pakai cara yang lain, gamification juga bisa kayak gitu loh. Jadi gimana yang benar? Ya lu harus ngobrol lagi sama usernya kan. Sebenarnya mereka tuh cari apa sih? Mereka tuh mau solve apa sih? Paling bisa disentil sisi mananya sih? Gitu, Mas. Oke, thanks Mas Brian. Sip. By the way, teman-teman, Cukup. udah adzan. Thank you banget sudah nemenin. Ini rekor nih 22 orang. Sebelumnya biasanya mentok di 20 kalau nggak salah. Thank you banget. Semoga sesi yang sebentar ini bermanfaat gitu ya. Insya Allah nanti ininya recordnya, ini kan gue record ya. Insya Allah akan naik ntar di YouTube kalau yang teman-teman yang pengen dengerin. Kayaknya ada banyak insight yang bermanfaat sih harusnya di sesi kali ini. Walaupun agak melenceng ya dari bahasan, tapi tetap aja sih insya Allah bermanfaat. Kalau teman-teman ada suggest bahasan atau ada yang mau ditanyain supaya ada slot langsung, kontak aja. Bisa di komen di sini di acara event ini atau di posting gua yang manapun, supaya kita bisa jadwal nih. Biasanya gua akan invite satu orang sebenarnya untuk jadi tema utamanya gitu supaya kita enak puas bahasanya. Segitu dulu buat yang di Jakarta yang mau ketemu meet up. Semoga kita bertemu ya, insya Allah hari Kamis. Gua tutup dulu. Makasih banyak Mas Muhtri, Mas Faizal, Mas Mori, dan tadi siapa satu lagi ya? Gue lupa. Oh, Mas Rea. Oke. Thank you semuanya yang sudah nemenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.